Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menolong orang yang kena usus bocor, karena waktu lalu kita sudah belajar mengenai autoimun, penyakit autoimun, dan penyakit autoimun itu penyebab utamanya adalah usus bocor dan atau leaky gut ya bahasa Inggris. Dan waktu lalu kita sudah belajar mengenai leaky gut itu atau usus bocor itu. Jadi kita langsung to the point aja supaya kita bisa belajar bagaimana menolong orang leaky gut. Jadi kalau di kita punya usus itu ada satu lapisan sel. Di satu lapisan sel itu yang ada di kita punya usus kecil itu, di situ ada yang namanya tight junction. Kita sudah pelajari, tapi kita mau terangkan untuk review sedikit karena ini ada sangat berhubungan dengan tight junction. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri di sini, ini adalah normal gut atau usus yang normal. Kalau di sini leaky gut atau usus yang bocor. Nah, kalau kita lihat healthy tight junction yang kayak ada 3 strip-strip begini yang jadi mereka itu eh, adalah sebuah pintu untuk bisa apa yang bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi di dalam sel itu bisa masuk em, nutrisi, hal-hal yang baik untuk kita punya sel. Tapi yang tidak bisa masuk ke situ adalah virus, bakteri, atau toksin. Nggak bisa masuk di situ karena dari situ akan masuk ke kita punya aliran darah atau blood cells di sini. Oke. Nah, yang terjadi adalah kalau orang kena leaky gut atau usus bocor itu, dia punya tight junction itu yang seperti pintu penjaga itu kebuka gitu. Jadi waktu kebuka atau longgar, kan kalau tight kan itu ketat. Jadi dia itu nggak bisa kebuka gitu. Pas kalau dia kebuka begitu, ada bakteri, virus, dan bahan-bahan zat beracun itu bisa masuk ke kita punya aliran darah. Dan ini bisa menyebar ke seluruh kita punya tubuh. Oke. Jadi itu tight junction itu sangat penting untuk seleksi apa yang masuk gitu ya. Dan waktu lalu kita sudah belajar mengenai sonulin. Sonulin itu dia yang mengatur buka tutup ini tight junction. Tapi waktu kita belajar lebih banyak lebih dalam mengenai sonulin itu, ternyata sonulin itu bisa dipicu oleh makanan yang kita makan. Jadi lebih banyak sonulin, oke? Lebih banyak sonulin um, yang di usus itu produksi, itu akan membuka tight junction juga. Tight junctionnya itu akan jadi longgar. Atau yang ketat itu akan jadi longgar, sehingga bakteri, virus, toksin itu bisa masuk ke aliran darah. Nah, semakin kita pelajari mengenai autoimun, penyakit autoimun atau leaky gut, kita berkesimpulan ya so far kita punya kesimpulan. Hampir semua atau malah semua penyakit, kita nggak bisa mau bilang 100%, tapi setelah kita belajar mengenai leaky gut ini, hampir semua penyakit kalau kita lihat ya penyakit A, penyakit B, penyakit C, hampir semuanya itu bermula dari di sini gitu. Kalian mau pernah makan penyakit apa? Mau mengenai penyakit saraf, mau di perut, mau di jantung, mau di paru-paru, mau di kulit. Makanya penyakit autoimun kan waktu lalu kita banyak belajar banyak sekali ya penyakit autoimun. Salah satu penyebab utama penyakit autoimun itu adalah usus bocor atau leaky gut. Jadi pas kita lihat penyakit-penyakit, hampir semua itu bermula dari leaky gut dan Ellen White juga mengatakan hal yang sama. Oke, nanti kita ke situ ya. Jadi ini tight junction ini atau persimpangan yang ketat ini harus dijaga gitu. Dijaga benar-benar jangan sampai ini kebuka atau bocor. Karena dari disinilah sumber penyakit kemana-mana, mau dari kepala sampai kaki, dia punya sumber itu dari kita punya usus kecil yang hanya satu single layer lapisan itu yang menjaga masuk keluar, yang menjaga apa yang masuk.
Dan ini penjaga ketatnya ini kita harus tahu apa yang membuat penjaga ketatnya ini kebuka dan bagaimana untuk menjaga penjaga ketat ini atau tight junction ini berada dalam kondisi yang baik. Nah, itu ya yang kita akan bahas pada saat ini. Jadi bagaimana kita bisa menolong mungkin saya pribadi atau orang lain yang kena leaky gut. Nah, kalau orang sudah kena leaky gut, ini dia ya. Ini yang orang yang kena leaky gut akan ada banyak penyakit yang akan dimanifestasi oleh oleh leaky gut atau usus bocor ini. Yang tadi saya bilang ke Onang. Salah satu, penyakit-penyakit itu bermacam-macam, tapi ini yang biasanya terjadi kepada orang yang kena leaky gut itu ada hubungannya dengan orang penyakit asma. Ada hubungannya dengan penyakit neurological kondisi atau kondisi yang berhubungan dengan kita punya saraf. Ini atau immune disorders atau penyakit autoimun. Penyakit autoimun aja sendiri lebih dari 100 eh, penyakit ya yang dibawa penyakit autoimun. Kanker, infeksi, peradangan di perut, pokoknya yang ada namanya penyakit yang ada hubungannya yang di perut itu, kebanyakan itu hubungannya dengan leaky gut atau usus bocor. Dan yang kita sangat tertarik itu adalah asma, karena kan di sini kita lihat di sini ya, kalau itu usus bocor, oke, itu bakteri, itu virus, itu bahan zat-zat beracun itu kan masuk di aliran darah di sini. Nah, ini aliran darah mau kemana? Dia bawa ke seluruh tubuh. Makanya sangat masuk di akal untuk kita, orang penyakit autoimun itu kenanya dari Alzheimer, oke, demensia, orang usus bocor itu bisa jadi em, apalagi otak bocor, semua kita loh semua penyakit sepertinya berawal dari di sini. Penyakit jantung lah, penyakit paru-paru lah. Kalau kita lihat hampir semua ada berasal dari leaky gut ini gitu. Makanya Ellen White bilang begini ya. Ini Ellen White punya kutipan yang kita mau bagikan. Dia bilang, more trouble, lebih banyak masalah disebabkan oleh apa? Disturbed digestive organ than many realize. Jadi banyak masalah yang disebabkan oleh gangguan di sistem pencernaan daripada banyak orang sadar gitu. Jadi orang tanya, oh kenapa sakit ini, sakit ini, sakit ini, banyak penyakit. Dan kita tahu banyak sekali penyakit yang merajalela ya sekarang. Kalau kita mau lihat dia punya lifestyle, apa yang dia makan, apa yang dia minum, atau dia banyak stres, atau tidak menurut akan hukum kesehatan, pasti ada hubungannya dan pasti akan menyebabkan leaky gut atau usus bocor. Dan usus bocor itu menyebabkan penyakit di seluruh tubuh kita. Namanya berbeda-beda. Penyakit gula, penyakit Hashimoto, penyakit peradangan di otot, peradangan di persendian, ada peradangan di perut, peradangan di paru-paru, dan segala macam kanker. Kita bilang, ya ampun ternyata semuanya ini adalah bermula dari usus bocor. Oke, makanya Ellen White bilang, banyak banyak masalah yang disebabkan oleh gangguan di sistem pencernaan dari banyak orang yang sadar gitu. Jadi kita nggak sadar kenapa sakit ini ternyata ada gangguan dalam sistem pencernaan kita yang terdapat di usus kecil di sini, apalagi di small intestine atau usus kecil. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau tambahan atau anything, go ahead ya, silakan Kak bilang oke, kita ada pertanyaan. Karena kita akan bahas karena dia punya pembahasan bagaimana untuk menolong gitu. Jadi ini yang kita sudah bahas pada waktu lalu. Ini gambar leaky gut. Kalau kita bisa lihat usus bocor ini normal nomor usus sebelah kiri, usus bocor sebelah kanan, dan kita sudah lihat apa yang terjadi. Terus kita lihat kenapa sih orang itu kenapa
terjadi leaky gut atau usus bocor. Nah, kita sudah bahas waktu lalu dan saya akan mau ulang dengan ada tambahan-tambahan yang kita bisa kasih kepada teman-teman semua. Jadi, faktor yang membuat ini usus bocor itu adalah wheat atau gandum. Oke, kita mau share satu kutipan sama kita semua. Ada Ellen White bilang mengenai rancangan setan mengenai gandum. Nanti kita share ya sebentar. Waktu kita baca itu saya bilang, waduh ini yang gandum yang kita makan sekarang ternyata itu adalah buatan atau rancangan setan. Kalian akan lihat. Oke, jadi dia bilang di sini gandum. Kenapa gandum itu kalau yang kita sudah bahas pada waktu lalu ya. Gandum itu atau gluten, makanan yang mengandung gluten. Makanan yang mengandung gluten itu ternyata membuat usus bocor karena gluten yang kita makan sekarang ini atau makanan yang kita makan sekarang ini yang mengandung gluten itu dia itu akan menghasilkan protein yang membuat itu zonulin level itu akan lebih banyak, oke? Dan kalau zonulin level itu banyak, itu akan menyebabkan usus bocor atau itu tight junction yang tadi kita bilang di sini akan longgar dan kalau nah permasalahan yang kalau kita mau tolong orang lain atau mau bekerja sebagai medical missionary kita harus tahu sangat-sangat mengerti mengenai tight junction ini atau apa namanya yang ketat itu persimpangan yang ketat ini yang di sini karena saya lihat inilah pusat permasalahan. Selalu kalau kita baca ya mengenai informasi, artikel atau kita dengar pembahasan di medical missionary atau kita search sendiri untuk edition informasi, tambah informasi tambahan, selalu diulang-ulang tight junction, tight junction, tight junction, bocor-bocor, usus bocor, tight junction. Dan yang paling utama yang membuat ini usus bocor yang tight junction ini longgar ini adalah gandum atau makanan-makanan yang ada dia punya gluten. Oke. Terus gula. Nah, kita sudah bahas gula kan waktu lalu. Kenapa gula ini sangat membuat leaky gut ini? Karena apalagi gula yang tambahan sugar yang kita sudah bahas waktu lalu, dia ini di kita punya tight junction di sini, di atas ini ada good bacteria, ada bad bacteria. Ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Ini gula kalau kita makan itu akan memberi makanan kepada bakteri yang tidak baik yang menyebabkan dysbiosis, namanya dysbiosis atau ketidakseimbangan di kita punya bakteri di perut. Dan akhirnya ketidakseimbangan itu, bakteri yang tidak baik itu akan lebih banyak jumlahnya dari bakteri yang baik. Dan bakteri yang tidak baik itu akan merusak tight junction di sini. Sampai usus kita itu bocor. Jadi ini yang membuat apa? Membuat kita orang jadi leaky gut. Antibiotik. Orang-orang yang mengkonsumsi antibiotik, oke, waktu kita mendengar lecture atau pembahasan dari Barbara O'Neill, kalau kalian tahu Barbara O'Neill, dia itu suka bahas mengenai kesehatan dan dia itu orang Advent, dia sangat terkenal orangnya, dan dia bahas mengenai antibiotik. Jadi manusia ya, kita manusia, dalam kita punya hidup ini, oke, paling banyak atau dibilang tubuh kita bisa toleransi mengambil antibiotik itu setidaknya 2 kali selama hidup. Kenapa? Karena antibiotik ini namanya antibiotik? Antibiotik itu adalah kita mau bunuh obat yang dikonsumsi untuk membunuh bakteri, iya kan? Namanya antibiotik. Biotik itu kan hidup. Jadi waktu jadi dia punya fungsi antibiotik itu kan mau kill itu bad bacteria, dia punya purpose karena itu yang menyebabkan orang sakit. Tapi kenyataannya, oke, kenyataannya yang terjadi adalah bukan hanya bakteri yang jahat dibunuh, tapi juga dibunuhnya itu adalah good bacteria. Nah, kalau kita punya usus ini good bacteria juga
ikut ikut mati. Jadi ada terjadi ketidakseimbangan di kita punya em, apa namanya usus, ketidakseimbangan usus. Dan banyak sekali good bakteria yang mati di situ ya. Makanya saya bilang terjadi ketidakseimbangan bakteri dan akhirnya eh, bad bakteria itu akan apa namanya monopoli bad bakteria dan terakhirnya terjadi penyakit ada jamur bisa jadi dan penyakit-penyakit yang lain karena ketidakseimbangan di kita punya usus. Makanya um, Barbara O'Neill mention bahwa setidaknya 2 kali tubuh kita bisa toleransi untuk ambil antibiotik. Oke, makanya antibiotik itu bisa menyebabkan leaky gut. Nah, itulah sebabnya kalau kita sakit, kita harus tahu untuk bagaimana untuk menolong. Antibiotik itu menolong banyak orang. Oke, banyak orang bisa ditolong oleh antibiotik. Tetapi yang permasalahannya adalah tiap kali sakit apa, diambil antibiotik, antibiotik, antibiotik. Kita nggak tahu antibiotik itu membunuh good bakteria juga yang sangat-sangat penting di dalam kita punya usus, yang membuat usus kita itu bocor kalau kita ambil antibiotik selalu, sakit-sakit sedikit antibiotik, antibiotik. Akhirnya tidak ada keseimbangan dan kita punya usus bocor dan karena kita punya usus bocor hasilnya malah lebih banyak penyakit yang akan terjadi kalau kita ambil antibiotik. Oke, itulah sebabnya kita harus tahu bagaimana kita bisa menolong kalau kita lagi sakit gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi sakit, oke? Nanti kita share ada dia punya untuk antivirus waktu orang kena COVID, banyak sekali COVID yang di tahun 2020. Nah, inilah antivirus nanti mudah-mudahan next time kita share dia punya bagaimana untuk harus ambil right away instead of kita mau pakai antibiotik, oke? Dan juga obat-obatan, ada obat-obatan kita mau skip dulu obat-obatan karena nanti kita terangkan obat-obatan apa yang menyebabkan leaky gut. Tapi salah satu obat-obatan yang menyebabkan leaky gut selain antibiotik itu adalah obat-obat yang dikonsumsi untuk menurunkan kadar asid atau kadar asam di kita punya perut. Oke, dan kemudian ini Candida, parasite. Ini Candida dengan parasite itu juga sama. Kalau di sini banyak Candida, parasite itu dia akan memakan atau membuat ini tight junction ini dia akan merusak ya untuk tight junctionnya itu sampai bocor. Itu sama. Kemudian ada infeksi, dysbiosis. Nah, dysbiosis kita sudah tahu ya, ketidakseimbangan bakteri di situ. Dan kemudian makanan-makanan yang banyak sekali proses food, junk food, makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang dia punya apa namanya kadar sodiumnya atau garamnya itu tinggi, bahan-bahan pengawet, itu makanan-makanan itu teman-teman kalau kita makan itu akan membuat apa? Bocor di usus. Oke, jadi ini makanan proses food itu kebanyakan apalagi proses food itu kalau proses food itu paling tidak adalah banyak dia punya gula atau tinggi dia punya kadar garam, bahan pengawet, sudah pakai gandum. Aduh, jadi semua makanan-makanan itu bisa menyebabkan leaky gut dan kita sudah tahu bagaimana leaky gut itu terjadi. Alkohol, orang minum alkohol itu membuat rusak di sini, di intestinal line, di sini. Oke. Terus habis itu stres. Nah, ini kalau orang kebanyakan stres ini, dia bilang stres itu, oke, stres itu berhubungan dengan leaky gut dengan cara increasing stress hormone atau cortisol. Cortisol itu ini teman-teman akan merusak tight junction di sini. Jadi kalau orang stres itu ternyata itu akan merusak tight junction di sini sampai leaky gut. Jadi
bukan hanya makanan, tetapi kalau kita stres, kita punya kerja stres, di rumah stres, di mana-mana kita itu stres, ternyata stres itu bisa membuat orang usus bocor ini, rusak dia punya tight junction di sini. Oke? Dan juga low pancreatic enzyme. Jadi ada enzim-enzim ini yang bisa mau kasih hancur kita punya protein, right? Tetapi karena enzim itu tidak ada atau kurang sampai proteinnya itu tidak terdigest dengan baik, sampai kalau ada leaky gut bisa masuk itu undigested protein atau makanan yang menyebabkan banyak permasalahan di kita punya tubuh. Oke? Dan juga low stomach acid. Nah, jadi itu kalau kita lihat ya, itu low stomach acid. Jadi kita punya perut kan itu sangat acid ya. Kita lupa dia punya pH berapa, mungkin 3 kalau kita nggak salah. Jadi kita punya perut itu ada asid itu asam, oke? Nah, kalau kita punya asid itu di dalam kita punya perut itu, untuk kalau ada bakteri ya, atau ada ya ada bakteri yang masuk, itu asid itu bisa bunuh itu bakteri, teman-teman. Tetapi kalau kita punya stomach itu low acid atau dia punya asam itu sangat rendah, itu bisa itu bisa menyebabkan leaky gut. Karena dibilang di sini ya, itu stomach acid itu dia sangat penting untuk proper digestion atau dia untuk mencerna kita punya makanan dan mencegah harmful pathogen from reaching the intestine. Jadi sebelum itu bakteri atau virus atau anything masuk kita punya intestine, dia itu bisa itu menghancurkan ya itu hal-hal yang bisa berbahaya untuk kita punya intestine. Tapi kalau dia bilang, tapi di saat kita punya stomach acid is insufficient, kalau kita punya asam di perut itu tidak cukup, itu akan membuat imbalance in the gut bacteria. Jadi bakteri itu bisa lolos gitu masuk. Jadi yang akan masuk itu yang akan lebih banyak itu adalah apa? Bakteri yang jahat sampai membuat dysbiosis atau ketidakseimbangan. Iya kan? Nah, kalau kita sudah tahu kalau sudah ketidakseimbangan sudah terjadi dysbiosis atau ketidakseimbangan bakteri itu, itulah yang akan membuat leaky gut karena bakteri yang bad bakteri itu akan makan itu lining atau akan merusak itu yang tight junction ini atau persimpangan yang ketat ini di kita punya usus sampai usus kita bocor sampai akan masuk lebih banyak bakteri, toksin dan segala macam masuk di kita punya peredaran darah. Jadi itulah yang terjadi kenapa apa yang membuat orang kena leaky gut dari kita punya makanan, banyak makanan gluten, sugar atau gula, obat-obatan yang dikonsumsi atau kita punya parasite, oke, di kita punya perut itu, kita punya usus, banyak cacing, makan makanan yang tidak baik, tidak bergizi, alkohol, stres, kita punya low stomach acid itu nanti kita lihat bagaimana untuk menolong itu. Inilah yang membuat setidaknya ya so far yang membuat terjadi kerusakan atau usus bocor. Dan di saat usus bocor itu inilah terjadi banyak penyakit. Oke, penyakit dari excuse me, dari kepala sampai kaki. Kita lihat banyak sekali penyakit yang dialami karena usus bocor. Makanya Ellen White bilang banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh gangguan pencernaan daripada yang kita realize atau kita sadari. Sampai di sini apa ada pertanyaan atau tambahan dari penyebab leaky gut atau usus bocor dan juga penyakit apa yang berhubungan dengan usus bocor? Oke. Jelas, jelas. Ya, silakan Kak Nang.
Jelas, jelas sih, Oh, jelas. jelas, Nang. Oke, ya. Jadi, asma juga, Nang, berhubungan dengan usus bocor. Karena kita punya usus itu ada hubungannya dengan asma. Dan kalau kita punya bakteri atau hal-hal yang tidak baik itu masuk ke kita punya paru-paru, itulah yang salah satu pemicu orang sakit paru-paru dan juga termasuk asma. Mungkin nanti lebih detail in the future ya kita bisa share mengenai itu. Oke, nah sekarang kita pergi ke, masih ingat itu pelajaran waktu lalu yang kita kasih terakhir, waktu ada seorang ibu masak makanan yang tidak baik untuk suaminya, makan makanan yang banyak gula sampai suaminya itu meninggal. Masih ingat itu ya? Nah, ini kita lihat, termasuk saya sendiri ya, dan juga mungkin orang-orang yang di Indonesia dan juga di Amerika. Ini yang kan tadi kita sudah bahas sedikit ya, sedikit mengenai stomach acid atau asam lambung. Oke, asam lambung. Jadi asam lambung itu harus, you know what? Mari kita lihat stomach acid itu dia punya pH itu berapa? Atau mungkin Lali tahu atau Onang, stomach acid pH. Oh, berarti kita salah. Tadi kita bilang 3. No. Stomach acid is highly acidic which pH normal between, oh ya tadi kita bilang 3 ya. 1,5 dan 3,5. Oke. Jadi, Yang kenapa Nang? ya, yang kita pernah nonton asam lambung itu kalau masuk koin, koinnya bisa hancur. Hancur, ya. Asam sekali. Betul. Asam sekali. Nah, itu sangat perlu sekali untuk kita punya lambung, harus asam karena dia itu mencegah supaya kalau bakteri mau lewat di situ mereka bisa mati gitu ya karena sangat asam. Dan itu memang perlu untuk mau jaga harmful pathogen atau hal-hal yang membahayakan untuk bisa masuk ke kita punya intestine. Oke? Nah, ini yang kita lihat ya. Kalau kita, apalagi ibu-ibu, kalau bikin kue, orang bilang banana cake, atau semua cake-cake, atau kue-kue itu, selain kalau roti itu kan mereka pakai yeast, atau pakai, apa bahasa Indonesia yeast? Ragi, ragi ya. Jadi kalau mau bikin kue itu, untuk kue itu bisa mengembangkan dipakai apa? Baking soda atau baking powder. Kalau di Indonesia itu namanya ya, Nang, baking soda, baking powder. Itu yang mereka Iya, bilang iya. baking soda. Oke. Nah, kita lihat apa yang Ellen White bilang mengenai baking soda dengan baking powder, oke, supaya kita bisa tahu em, karena ini bisa bisa memicu leaky gut, oke. Coba kita lihat ya. Ellen White bilang penggunaan of soda or baking powder atau baking soda atau baking powder untuk membuat roti itu berbahaya dan tidak perlu. Kenapa? Karena soda itu menyebabkan peradangan, inflamasi. Nanti kita balik lagi ya ke leaky gut tadi. Soda itu menyebabkan inflamasi di perut dan seringkali meracuni entire system, seluruh tubuh kita. Banyak ibu-ibu atau housewife berpikir bahwa mereka tidak bisa membuat roti yang baik tanpa menggunakan baking soda. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Kalau mereka if they would take the trouble, kalau mereka mau coba untuk learn better method atau belajar metode yang lebih baik, mereka punya roti akan menjadi roti yang enak atau yang bernutrisi and to natural taste dengan atau kita punya rasa malah itu lebih enak gitu. Jadi ternyata disarankan di sini oleh Ellen White itu kalau kita jangan pakai baking soda atau baking powder karena menyebabkan inflamasi. Nanti kita terangkan kenapa itu menyebabkan inflamasi. Kita baca kutipan berikut dulu ya. Saleratus atau itu sama ya. Saleratus itu sama dengan baking soda. Kalau di zaman Ellen White dibilang seleratus. In any form, dalam bentuk apapun, tidak boleh diintroduce into stomach. Nggak bisa dikasih ke kita punya perut
For the effect is fearful, karena dia punya efek itu sangat membahayakan atau menakutkan. It eats the coating of the stomach, atau dia itu makan itu coating, atau nanti kita bahas nanti ada itu kayak lendir, oke, di usus itu, dan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Dan seringkali poison the entire system atau bikin racun di kita punya seluruh sistem. Berapa orang bilang, oh kita nggak bisa bikin roti yang baik atau or jams kecuali kita menggunakan soda atau saleratus atau ya baking soda atau dibilang saleratus. You surely can. Ellen White bilang, kamu bisa kalau kamu mau jadi orang yang belajar dan mau untuk apa? Untuk belajar bikin roti tanpa menggunakan baking soda atau baking powder. It is not the health of you. Bukankah kesehatan dari kamu punya keluarga itu berharga untuk menginspire kita dengan ambisi bagaimana untuk memasak dan bagaimana untuk makan? Jadi Ellen White bilang di kutipan di sini bahwa baking powder dengan baking soda itu membuat apa? Inflamasi di kita punya tubuh. Oke. Oke. Jadi ini ada orang yang coba untuk bikin argumentasi ya. Itu kan dulu di zaman Ellen White dibilang begitu. Di zaman Ellen White itu, oh ini dia punya note di sini, dan dia punya note di sini yang orang-orang against ini quotation. Kita sudah lihat videonya yang mana ada orang Advent sendiri ya, orang Advent sendiri mereka against ini quotation yang mereka bilang. Dia bilang, oh di zaman Ellen White itu Ellen White advice atau nasihat melarang untuk menggunakan baking soda di dalam membuat roti, karena baking soda di zaman mereka itu adalah mereka lebih less pure atau tidak tidak murni, yang di zaman Ellen White itu dibilang saleratus, karena dia bilang mengandung caustic substance yang bisa poison the system. Oke. Jadi itu mereka bilang di zaman Ellen White itu kurang murni atau tidak baik lah. Makanya di zaman Ellen White itu dibilang saleratus. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah, oke, kalau kita menggunakan, let's say sekarang kita bisa pakai baking soda atau baking powder, karena sekarang mungkin sudah lebih murni. Tapi permasalahan yang terjadi adalah ini ya, sementara orang overuse in modern baking soda, karena misalnya overuse-nya gini Kak, ini ya, kita bikin kue apa aja kita bikin kue, bikin crackers. Kalau kalian mau beli roti atau mau beli crackers atau mau beli apa ya? Iya, crackers tahu kan? Atau roti-roti, makanan-makanan. Coba baca dia punya ingredient. Pasti salah satu itu yang ada ditulis di situ adalah apa? Baking soda atau baking powder atau agent untuk rising agent dibilang di situ. Karena itu baking soda dengan baking powder kan mereka bikin naik kan, bikin lebih lebih naik dia punya roti, bikin lebih crunchy. Itu dia kenapa orang pakai baking soda. Tetapi dibilang while overuse of modern baking soda, jadi orang kan mau bikin kue apa saja yang kita makan, baking soda, baking soda, baking soda, baking powder gitu. Jadi dari kita punya makanan yang kita makan, kita pakai baking soda untuk bikin rice atau untuk bikin naik dia punya kue. Kalau kita bikin itu, yang terjadi adalah ini, could lead to stomach inflammation, akan membuat kita punya perut itu inflamasi. Kenapa dan apa? Metabolic alkalosis. Masih ingat tadi dibilang di sini kita punya stomach itu, kita punya perut itu harus apa? Low acid itu harus 1,5 sampai 3,5 dia punya pH atau dia punya pH untuk menjaga, untuk membunuh bakteri yang masuk. Dan juga kenapa itu harus acid? Karena untuk
memecahkan atau untuk breakdown, menghancurkan itu protein-protein yang kita makan ya, dan harus itu dihancurkan dengan pH-nya yang 1,5 dan 3,5. Nah, kalau kita lihat baking soda itu alkaline atau dia punya pH itu tinggi. Oke. Jadi dibilang di sini kalau kita makan baking soda itu menyebabkan inflamasi di kita punya stomach atau kita punya perut, juga metabolic alkalosis. Oke. Dan ada other health issue atau ada masalah-masalah kesehatan yang lain karena baking soda itu dia punya sodium itu sangat tinggi atau dia punya garam itu sangat tinggi dan inability to properly neutralize without sufficient acid. Dan tidak bisa di neutralize apa bisa tidak bisa di neutral dia punya acid, tidak bisa di neutralize tanpa ada um, asid itu um, apa lagi tadi bahasa Indonesia asam, asam, oke? Okay? Jadi makanya dibilang di sini kita itu bisa membuat roti yang sehat itu tanpa menggunakan baking soda yang bisa ya dan menghasilkan roti itu lebih sehat dan lebih bergizi dan juga enak gitu. Jadi jadi istilahnya kalau orang mau bikin mau berargumentasi ya, oh argumentasinya adalah iya kan roti itu kalau di zaman Ellen White itu dia punya Celeratus itu nggak murni atau orang mau bikin roti itu katanya mereka nggak pakai-pakai ukuran, you know. Jadi mereka kayak asal-asal taruh aja lebih banyak, lebih mengembang. Tapi kan sekarang katanya sudah lebih lebih pure, lebih bersih lah atau dan sekarang kalau kita masak pakai ada ukuran bagaimana untuk mau makan atau untuk mau bikin roti gitu. Jadi tidak separah di zaman Ellen White. Tapi kita lihat sendiri, walaupun kita misalnya lebih murni atau ada ukuran bagaimana kita pakai, nggak terlalu banyak. Tapi kita akan makan-makan kan, makan ini, makan chips, makan roti atau banana cake atau cake-cake semua yang kita makan sudah pakai wheat, sudah pakai gluten, sudah pakai baking soda. Nah, itu penyebab apa? Leaky gut atau usus bocor. Oke. Jadi nanti in the future di kelas medical missionary ada beberapa roti yang mereka bikin itu tanpa tanpa baking soda dan kita sudah coba ada yang dari lentil untuk bisa bikin roti. Jadi itu bisa dimakan dan itu bisa nggak perlu pakai baking soda, rotinya jadi gitu. Tapi namanya flat bread, jadi nggak rice seperti roti-roti yang roti gitu. Lebih tipis, tetapi dia punya konsistensi dari roti itu. Kalau roti sudah pakai baking soda atau roti-roti yang dijual itu, kalau kalian pencet rotinya paling akan apa? Akan pencet ya karena nggak ada isi apa-apa di dalam. Tapi kalau roti yang dibikin ini kalau dipencet nggak akan pencet karena banyak sekali dia punya nutrisi, fiber di situ yang nggak perlu untuk rice atau untuk kasih mengembang itu apa namanya itu cake atau itu roti. Jadi itu permasalahannya yaitu metabolic alkalosis membuat kita punya acid di stomach itu nggak bisa produce enough acid atau bisa saja dia punya pH itu naik gara-gara makan makanan atau baking soda karena baking soda itu dia punya pH itu tinggi. Sedangkan kita punya perut memerlukan asid atau pH yang sangat rendah untuk mencerna atau menghancurkan protein dan juga untuk membunuh bakteri-bakteri atau yang bakteri supaya tidak masuk ke kita punya usus dan akan masuk ke dan akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan juga dibilang di sini bisa menyebabkan peradangan. Iya kan kalau kita makan soda.
modern baking soda. Nah, Ellen White sudah bilang itu gitu loh. Jadi makanya kita selain kita belajar eh, mengenai penyakit, kita juga harus tahu bagaimana dan apa dia punya pengganti, apa dia punya solusi. Oke, jadi ada solusinya. Jangan khawatir, semua yang kita kasih ini nggak boleh bikin ini, nggak bikin ini, bikin ini. Itu kan bukan kita yang bilang, kita hanya present untuk supaya kita tahu kenapa orang sakit ini, sakit ini, sakit ini. Ya bisa saja dia punya penyebab adalah itu dia ya, apa makan makanan yang kita makan, udah baking soda, sudah gula, baking soda, baking powder, sudah gula, sudah gluten. Waduh, jadi semuanya itu adalah penyebab untuk orang kena leaky gut atau usus bocor. Ada pertanyaan di baking soda dengan baking powder? Oke, jadi kalau kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke, jadi kalau kita lihat kalau begitu, apa dia punya symptoms atau apa dia punya gejala-gejala kalau saya itu kena leaky gut atau bagaimana sih kita tahu kalau kita kena usus bocor gitu? Jadi usus bocor itu bisa orang jadi sakit perut, bisa jadi kram di perut kalau orang makan itu kayak nggak enak di perut, bloating kayak ada gas kayak perutnya itu kembung gitu, ras atau merah di dia kulit, sudden weakness, tiba-tiba kok jadi lemah. Sometimes kebanyakan orang apalagi kalau makan banyak gula, makan banyak gluten, makan banyak junk food, habis dia makan itu kayak lemas gitu ya kayak weak gitu. Decrease energy, nggak, you know, nggak apa ya, nggak ada energi lah kok kayak jadi lemas gitu ya. Dia punya muscle pain, dia punya otot-otot sakit, dia punya persendian sakit, brain fog itu kayak kita mikirnya nggak apa ya kayak kayak susah gitu mau mikirnya, mau pikirkan sesuatu kayak sepertinya hilang gitu. Banyak sekali. Sometimes kita berpikirnya kayak ini. Sometimes orang lewat di depan kita, ini namanya DP nama siapa lagi? Apalagi kita mau bikin, tiba-tiba hilang, tiba-tiba kayak pause gitu loh. Jadi kita punya otak kayak nggak kerja gitu. Seperti itu kayak orang-orang Manado bilang, tell me, telat mikir. Nah itu brain fog. Bisa menyebabkan apa? Em, nutrisi berkurang, lemah, capek gitu, sakit kepala, confused, kayak bingung gitu. Banyak sekali kita punya skin problem, ke orang yang kena acne, apalagi kalau anak-anak remaja, acne, eczema, orang yang dulu waktu masih kecil, dia itu banyak sekali eksemanya itu gitu. Ternyata kalau kita belajar ini, ternyata ada permasalahan di perut ya, rashes gitu, widespread inflammation atau peradangan di mana-mana. Jadi kalau kita ada peradangan, sakit sakit kita punya persendian, kayak sakit kita punya otot, kayak lemas setiap kali makan, sepertinya sakit perut atau kembung atau kita punya kulit itu gatal-gatal, tapi tapi kita lihat juga ada orang-orang yang sudah kena leaky gut, mereka nggak ada yang nggak ngalamin hal seperti ini tapi kena anemia berat. Oke, itu karena leaky gut, karena di kita punya small intestine itu produce vitamin B. B itu B12 untuk em, vitamin B. Dan vitamin B itu ada sangat-sangat esensial itu untuk membuat apa namanya sel darah merah gitu. Jadi itu permasalahannya di mana? Di kita punya usus juga gitu. Nah, itu yang banyak orang yang ada orang yang kita tahu yang severe anemia, waktu dicek ternyata dia kena leaky gut. Atau mungkin teman-teman sakit apa gitu, pasti salah satu penyebab yang terjadi di kita itu adalah leaky gut. Oke, leaky gut itu akan
akan membuat orang kena penyakit atau imun. Nah, di sini Ellen White bilang ya, dia bilang kita punya stomach atau kita punya perut has a controlling power upon the health of the entire body. Kalian lihat ini kutipan. Dia bilang kita punya perut ini mempunyai kuasa yang kontrol kesehatan dari entire body. Di mana? Di kita punya perut. Berarti kalau kita kasih opposite ya, ini dia punya kutipan ini. Kalau stomach itu ada control power dari kesehatan di seluruh tubuh kita, itu kalau stomach yang baik atau kita punya perut yang berfungsi dengan baik. Berarti kalau kita punya perut atau di usus kita tidak berfungsi dengan baik, dia juga mempunyai controlling power akan penyakit di seluruh entire body, dan penyakit di seluruh tubuh kita ini namanya autoimmune disease. Dan autoimmune disease ini, penyebab utama dari penyakit autoimmune disease ini adalah apa, teman-teman? Leaky gut. Dan leaky gut ini, aduh, ternyata leaky gut ini sangat berbahaya karena dia akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Oke, dari kita punya otak sampai kita punya ujung kaki, yang kontrol itu orang untuk sehat dengan tidak sehat ini ternyata di perut kita ini, di usus small intestine ini, yang ada satu single layer, yang satu single layer itu yang tight junction ini kalau bocor itu yang akan menyebabkan peradangan. Kita punya imun sistem serang oh karena ada bakteri, virus masuk serang sampai akhirnya menyerang kita punya seluruh tubuh, dan akhirnya kita punya tubuh semua kena penyakit, menyerang kita punya tiroid, menyerang kita punya jantung, menyerang kita punya paru-paru, menyerang kita punya perut, menyerang kita punya kaki, menyerang kita punya kidney, menyerang kita punya pankreas sampai orang kena penyakit diabetik. Jadi sangat sangat berbahaya kalau kita punya usus ini bocor, teman-teman. Ternyata sangat sekali berbahaya. Ellen White bilang lebih berbahaya, lebih cause more trouble daripada kita sadar gitu. Itulah sebabnya sangat penting untuk apa? Jaga kita punya usus jangan sampai bocor. Oke? Nah, kalau begitu bagaimana untuk kita menjaga kita punya usus supaya tidak bocor? Iya kan? Karena itu yang harus kita tahu, oke? Dan itulah pelajaran pada hari ini. Dan bagaimana untuk menjaga usus kita tidak bocor? Ini hanya beberapa penting yang kita mau bagikan kepada kita pada saat ini supaya kita bisa mulai ya, kita punya lifestyle bagaimana supaya kita tidak mendapatkan usus bocor. Jadi bagaimana untuk terapi for leaky gut atau bagaimana untuk kita supaya tidak kena leaky gut atau usus bocor. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita makan makanan yang whole plant based diet atau diet yang dari tumbuh-tumbuhan. Dan diet dari tumbuh-tumbuhan itu kalau bisa yang organik. Kenapa? Kalau tidak organik, kalau sudah disemprot oleh pestisida, herbisida, itu juga membuat leaky gut gitu. Karena itu zat-zat beracun itu kalau kita makan makanan yang tidak organik itu, kita makan itu dia punya namanya glyphosate itu yang ada di pestisida itu adalah makanan utama dari kita punya bad bacteria di dalam. Dan banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh glyphosate. Jadi kalau kita memakan makanan yang whole plant-based diet itu, atau kalau kita orang bilang oh vegetarian, oke, atau vegetarian atau vegan. Kalau kita mau makan makanan itu yang tadi saya bilang organik. Dan juga kalau mau jadi vegetarian atau vegan atau untuk supaya kita tidak kena leaky gut, itu kalau bisa jangan makan makanan yang sudah diproses. Karena kalau makan makanan yang sudah diproses, apalagi yang saya selalu ulang-ulang bilang ya,
Banyak sekali orang Advent, oh yang penting kita vegetarian. Tapi mereka suka makan, saya juga sendiri bersalah karena kita juga dulu makan makanan begitu. Processed food atau daging-daging bohongan, ayam bohongan, sapi bohongan, pokoknya semua yang bohong-bohongan itu sudah processed food dan itu mengandung apa? Gluten, oke? Dan mengandung tinggi dia punya sodium, mengandung preservatif atau bahan pengawet yang menyebabkan leaky gut. Jadi kalau kita mau jaga kita punya gut atau kita punya usus sehat, itu jangan makan-makan yang proses gitu loh. Makan yang diolah sendiri gitu, jangan yang sudah diproses ya. Dia punya makanan-makanan dan makan makanan yang anti-inflammatory food, yaitu makan makanan yang dari yang itu ya yang tidak diproses, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Itu adalah makanan-makanan yang tidak membuat peradangan. Balance diet atau diet. Jadi kalau misalnya orang vegetarian, ini contoh, vegetarian. Oh, yang penting kita vegetarian, nggak makan daging. Tapi makanannya itu tidak balance. Tidak ada good fat atau lemak yang baik itu bisa diambil dari avocado, bisa dari coconut atau dari apa namanya? Coconut dari oh man, kenapa lupa-lupa bahasa Indonesia? Kelapa, oke? Jadi banyak atau dari nuts, dari seeds. Itu dia punya diet itu harus harus balance, tapi kalau orang sudah kena atau imun, kalau bisa makan buah-buah pun yang low glycemic index atau um, sugar ya, dia punya gula itu jangan makan makanan yang terlalu banyak buah yang dia punya sugar itu tinggi gitu. Jadi itu ya, kita punya makanan itu kalau bisa yang organik, yang plant-based diet, makanan-makanan yang tidak diproses, yang mengandung banyak bahan pengawet, seperti itu. Terus dia punya terapi untuk orang yang kena leaky gut, itu aloe vera atau lidah buaya. Lali sama Onang ada lidah buaya di sana? Ada. Ada, Nang? Oke, jadi ini ya. Ini lidah buaya ini, oke. Saya yakin dan percaya, oke. Saya yakin dan percaya. Kita semua pasti kena leaky gut. Saya yakin dan percaya. Kenapa saya yakin dan percaya? Karena cara kita makan di masa lampau, itu pasti ada leaky gut yang mungkin ada yang dimanifestasi, ada juga yang nggak ada dia punya symptoms yang kayak membuat kita khawatir seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya ada leaky gut, walaupun mungkin ada yang orang yang sudah sangat parah, ada yang mungkin masih moderate dia punya penyakit gitu. Jadi ini aloe vera itu, coba kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu kalau orang kena apa? Onang, kalau orang taruh lidah buaya itu, kalau misalnya orang kena apa? Yang biasa orang taruh langsung lidah buaya gitu. Bakar, luka bakar. Luka bakar, nah ya itu ya. Jadi lidah buaya itu akan membuat, jadi di sini ya kita baca di sini, oke? Kita baca. Ini dari kelas yang kita ambil dia punya eh, apa namanya? Dia punya foto. Jadi lidah buaya ini kalau orang kena penyakit gula sangat sangat baik untuk dikasih lidah buaya. Oke? Dia bilang di sini ya. It was observed. Ini penelitian yang dibuat oleh dia lidah buaya yang kita ambil di kelas dan kita mau share kepada teman-teman. It was observed that that aloe vera extract is involved in elevation of diabetic. Jadi mengurangi akan apa? Lidah buaya itu untuk menolong orang yang kena penyakit diabetes, while carbohydrate fraction alleviates diabetic. Jadi bagaimana dia untuk menurunkan atau menolong orang penyakit diabetik itu adalah antioxidant mechanism and glucose uptake
while the polypeptide fraction elevate diabetes through restoration of the intestinal permeability by reduced sonulin level. Jadi ternyata ini lidah buaya ini dia restore atau dia menyembuhkan intestinal permeability. Masih ingat itu ini ya, yang di sini. Jadi kalau zonulin itu kan kalau kebanyakan orang makan makan apa? Makan gluten itu akan trigger atau akan membuat sonulin level itu meningkat gitu ya. Dia akan mengeluarkan itu lebih banyak zonulin. Dan zonulin ini yang banyak itu bisa membuat longgar itu tight junction di sini. Nah, ini lidah buaya selain dia restore atau dia menyembuhkan itu gut lining, kan tadi kalau ada luka, dia kalau ditaruh lidah buaya itu dia akan menyembuhkan atau menolong orang itu dengan luka bakar. Sama kalau kita punya stomach atau kita punya perut itu sudah luka inflamasi, lidah buaya itu bisa menyembuhkan gitu loh. Dia restore, dia menyembuhkan itu gut lining, dia menyembuhkan itu yang sudah rusak di kita punya usus di sini. Jadi lidah buaya itu sangat-sangat apa ya, sangat penting dan juga untuk menolong orang yang kena penyakit gula. Oke? Jadi dan juga bukan hanya itu, dia reduce zonulin levels. Jadi kan tadi dibilang di sini ya, ini sonulin, kalau sonulin ini banyak, sonulin ini banyak, dia akan membuat ini tight junction ini kebuka gitu. Dan kenapa kalau sonulin banyak itu salah satu pemicu kenapa sonulin banyak itu orang makan apa? Makan gluten. Oke? Tetapi yang ditemukan dari penelitian mengenai aloe vera atau lidah buaya, itu lidah buaya itu membuat ini dia ya, dibilang menurunkan kadar zonulin. Wow, jadi zonulin itu bisa dalam kondisi yang normal sehingga dia tidak membuat tight junction itu kebuka gitu. Dan lidah buaya ini sangat penting untuk dikonsumsi supaya sonulin levelnya itu bisa normal dan juga untuk restore atau restoration atau menyembuhkan itu yang luka yang di kita punya usus itu gitu. Jadi lidah buaya ini sangat sangat bagus untuk dikonsumsi karena ini kan kita mau coba untuk menolong orang yang penyakit autoimun gara-gara leaky gut. Oke? Dan orang kena penyakit autoimun pasti leaky gut. Dan untuk menolong orang leaky gut atau usus bocor, konsumsi lidah buaya. Nah, jadi kayak gini, oke? Untuk mengkonsumsi lidah buaya. Kalian ambil lidah buaya itu, oke? Terus dipotong lidah buaya. Itu dia punya lendir yang warna kuning itu biasanya sangat pahit ya. Jadi kalau bisa direndam satu malam atau kalau pagi bisa diambil sore atau direndam malam diminum pagi. Terus dipotong seperti ujung kita punya tangan ini ya, 1 x 1 inch. Dipotong, terus kita makan gitu loh. Makan, scoop, kasih keluar dia punya yang putih-putih di dalam. Terus kita makan 15 menit sebelum kita makan kita punya breakfast atau kita punya lunch dan sebelum kita tidur gitu. Seperti itu dan juga ada orang-orang yang suka mix dengan dia punya smoothie atau bikin smoothie dia taruh lidah buaya. Nah, ini lidah buaya ini sangat sangat baik untuk restore kita punya intestinal permeability atau bikin usus bocor itu dia akan menyembuhkan yang sudah kena inflamasi, dia akan menurunkan zonulin level, dia akan memperkuat itu tight junction dengan zonulin levelnya diturunkan. Jadi ini sangat penting untuk kita yang kena usus bocor atau untuk orang yang penyakit autoimun. Apalagi untuk orang yang kena diabetik. Di sini ya, dibilang. Jadi lidah buaya itu sangat penting. Konsumsi 15 menit sebelum makan dan sebelum tidur. Oke? Terus kemudian ini garlic dengan onion broth. Nah, ini garlic dengan onion broth ini sudah
dikasih penelitian, oke? Onion dengan garlic itu, mereka itu sangat tinggi dengan dia punya nutrisi, dan mereka itu garlic dengan onion itu kan tadi kita sudah bilang ya, salah satu penyakit yang berhubungan dengan leaky gut itu orang kena penyakit apa? Penyakit kanker. Oke? Ini garlic atau bawang putih dengan onion ini atau ya onion ini bawang ya, bawang. Kalau di Indonesia kebanyakan bawang yang merah, kalau di sini banyak bawang bombay gitu. Jadi ini garlic dengan apa onion ini dia menolong untuk orang penyakit kanker, penyakit orang yang obes atau orang yang kelebihan berat badan, orang yang penyakit penyakit jantung, orang yang kadar kolesterolnya tinggi, orang yang penyakit gula, darah tinggi, dan juga apa yang ada penyakit di gastrointestinal tract atau di usus di sistem pencernaan. Jadi ini garlic dengan onion ini sudah dibuktikan oleh penelitian bahwa ini garlic dengan onion ini sangat menolong orang yang kena penyakit dengan berbagai macam penyakit ya. Oke. Terus dibilang di sini, this highlights the potential of red onion peels in treating gastric ulcer. Kan tadi kita sudah lihat ya itu leaky gut itu membuat penyakit di apa peradangan di kita punya perut. Jadi ini onion ini atau bawang ini menolong orang yang kena penyakit di ulcer atau luka di kita punya perut gara-gara apa? Leaky gut. Nah, karena dua ini bawang dengan garlic ini sangat 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 baik untuk kita punya sistem pencernaan. Di sini dibilang gangguan sistem pencernaan. Makanya salah satu treatment yang digunakan itu adalah kita minum namanya onion and garlic broth. Bagaimana untuk bikin onion dengan garlic broth itu adalah kita ambil satu bawang yang besar, bawang bombay. Mungkin kalau di Indonesia kebanyakan bawang apa itu Nang yang warna merah itu yang kecil-kecil. Oke. Jadi bawang yang kecil-kecil itu yang merah karena bawang bombay itu besar. Kalau apa lagi namanya Nang? Bawang merah, Bawang merah, that's right. bawang merah. Bawang merah ya. Jadi kalau karena bawang bombay itu besar dan bawang merah itu kecil, jadi mungkin bisa digunakan 3 bawang bombay. Tiga bawang merah, 3 sampai 5 bawang putih, 3 cups of water atau 3 gelas air. Oke, di mix, dipotong-potong, kemudian taruh air, dan kemudian kita kasih mendidih. Oke, kasih mendidih, dan kalau dia sudah mendidih, dikasih turun dia punya api, dan dimasak itu selama 20 menit. Dan minum itu dia punya broth atau dia punya kuah ya, dia punya kuah itu diminum gitu. Dan diminum itu di empty stomach atau di apa namanya? Di perut yang kosong gitu. Jadi waktu kita minum itu garlic sama onion itu garlic sama onion itu ini hanya sedikit kita kita share dia punya benefit atau dia punya apa namanya? Dia punya keuntungan untuk dia punya manfaat untuk onion dengan garlic. Dan kalau kita lihat itu garlic atau bawang putih itu dia kasih makan itu apa? Itu good bacteria. Itu makanan makanan yang bakteri yang baik suka makan itu adalah garlic juga gitu. Jadi ini onion broth ini dikonsumsi ya, dikonsumsi, diminum dalam perut yang kosong, bisa pagi, siang, dengan malam. Satu satu apa namanya? Satu gelas diminum. Nah, kalau orang yang kayak udah nggak enak badan gitu, sudah kayak mau kena flu atau overall you don't feel good begitu, instead of jadi bukan minum air biasa,
tapi minum ini onion and garlic broth itu throughout the day. Jadi satu hari itu bukannya kita minum air biasa, tetapi minum ini garlic dengan onion broth. Ini garlic ini adalah powerful antibiotic ya. Jadi maksudnya dia membunuh em, dia membunuh bakteri yang jahat, tapi dia juga memberikan makanan ke bakteri yang baik. Jadi kita lihat ya, kalau antibiotik, kalau obat antibiotik, dia bunuh semua gitu loh. Dia bunuh bakteri yang jahat, bakteri yang baik juga kena. Tapi kalau garlic, dia bunuh bakteri yang jahat, tapi dia kasih makan bakteri yang baik. Nah, itulah bagaimana Tuhan itu sangat superior dibandingkan dengan penemuan dari manusia. Tuhan mempunyai natural remedy untuk menolong kita gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu kita kena penyakit misalnya leaky gut atau penyakit atau imun, cobalah konsumsi ini setiap hari gitu. Onion dengan garlic broth. Orang yang sudah kena kadar kolesterolnya tinggi, minum onion dengan garlic broth. Orang yang kena kanker, minum onion dengan garlic broth. Tante Corly lagi tolong orang kena kanker di Indonesia. Ini salah satu yang kita share kepada Tante Kori untuk kasih ini orang yang kena kanker, karena ini sangat baik untuk mereka gitu loh. Untuk menolong kita punya usus juga ya, karena tadi dibilang salah satu penyakit karena usus bocor itu adalah penyakit kanker. Dan hampir semua Ellen White bilang ya tadi kita punya permasalahan itu di perut. Kesehatan dari seluruh kita punya tubuh itu ada di perut. Kalau kita punya perut bermasalah, berarti seluruh kita punya tubuh bermasalah. Untuk menolong kita punya perut itu, minum onion dengan garlic bread. Broth. Garlic itu memberi makanan kepada good bacteria. Onion itu untuk menolong kita punya perut yang sudah rusak gitu ya. Kita punya sistem pencernaan. Dan ini sangat 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 baik. Dan teman-teman yang kita share ini, kita share kepada teman-teman ini adalah salah satu. Jadi di medical missionary yang diambil itu, yang kita ambil dia punya kelas, ini salah satu yang sudah ada dia punya lifestyle center atau ada dia punya orang untuk datang berobat ke mereka gitu. Jadi inilah yang terapi yang dikasih gitu. Jadi ini bukan kita hanya karang-karang kasih kepada kalian. Ini sudah terbukti menolong beribu, beratus-ratus, beribu-ribu orang yang saya nggak tahu yang ambil. At least orang yang pergi di lifestyle center, mereka kasih ini gitu loh. Nggak, aloe vera, jangan lupa ambil aloe vera. Onion broth, garlic onion broth yang dikasih. Terus ini adalah juga yang dikasih adalah lemon garlic drink. Masih ingat tadi kita punya perut itu, dia punya asam itu harus 1,5 dan 3,5. Iya kan? Untuk bisa kita punya perut mencerna itu kita punya makanan dan protein dan juga bakteri-bakteri bisa dibunuh, oke, dengan pH yang sangat rendah. Nah, kebanyakan kita, sometimes orang pikir, oh kita itu sudah kayak banyak sekali dia punya asid, dia punya asam, harus minum obat untuk kasih turun dia punya asam. Justru sebaliknya, kita malah sebenarnya kekurangan asid di kita punya perut. Kebanyakan kita. Jadi untuk orang yang leaky gut itu dikasih lemon garlic drink. Atau forget orang yang leaky gut. Mungkin kita juga perlu untuk minum ini. Jadi yang dibutuhkan adalah 2 bawang putih. Oke, 2 bawang putih. Terus 1 tablespoon lemon juice. Kalau mungkin di Indonesia suka susah untuk lemon, ambil apa ya di sana itu nang Jeruk jeruk, nipis ada. there you go, jeruk nipis. Oke, jadi 1 sendok makan jeruk nipis, 2 bawang putih dengan setengah, oke, setengah cup of water. Jadi kalau kita mau minum ada gelas yang biasa itu setengah gelas itu. Atau 4 ounce atau 120 cc.
seperti itu. Kalau 120 cc biasanya itu setengah gelas ya. Kita blend itu, oke, kita blend, kita drink, kita minum itu dengan breakfast, dengan lunch. Atau kalau kita makan pagi, dengan makan siang gitu. Jadi ini lemon garlic drink ini itu akan produce itu acid. Oke, akan produce itu acid dan juga tadi kita bilang garlic itu sangat baik untuk kita punya good bacteria. Dan kalau kita minum itu akan memproduksi itu acid di kita punya perut karena kita punya perut sangat memerlukan acid atau sangat memerlukan pH yang sangat sangat asam gitu ya. Nah, ini yang sudah diberikan kepada mereka yang kena penyakit leaky gut karena kita punya perut harus dalam kondisi itu untuk menolong orang yang kena leaky gut. Dan ini treatment yang terakhir. Oke, treatment yang terakhir yang mereka kasih itu baru kita kasih kutipan dan kita tutup ya. Dan ini oke, ini green juice. Nah, ini green juice ini yang kita bagikan untuk kita semua ini adalah sama seperti orang bilang transfusi darah. Oke, transfusi darah. Karena kita punya darah itu hampir sama dengan apa namanya? Dengan komponen di kita punya darah hampir sama dengan sayur-sayuran. Jadi ini jus yang dibikin ini adalah kita jus ya, kita jus cucumber atau um, Onang, can you help me with bahasa Indonesia? Timun, Ketimun, timun, oke. Celery, lettuce. timun, Ya, sedri, sedri. celery, celery, lettuce. Terus cruciferous vegetables. Cruciferous vegetable itu adalah bisa brokoli, cauliflower, Brussels sprout, cabbage, kale, bok choy, arugula, radish. Jadi itu cruciferous vegetable dengan 1 cup carrot. Jadi yang kita bikin ini adalah gini. Kita jus, oke, kita jus. Dan kemudian dari jus itu, setiap kali kita mau minum itu, oke. Jadi ini kan dia bilang setengah cup. Cucumber, celery, lettuce, cruciferous. Jadi ini sudah bikin apa? 2 cups, oke. Terus habis itu 1 cup of carrot. Nah, kalau kita mix ini semua ini akan jadi 3 cups. Right? 3 cups. Nah, 3 cups ini cukup untuk satu hari itu. Jadi kita harus minum 3 kali 30 menit sebelum kita makan. Oke, dan kalau kita pakai cruciferous vegetables, kalau bisa rotate ya, dia punya brokoli atau cauliflower atau kale atau cabbage, rotate dia punya vegetables. Dan ini juga yang kita kasih untuk tenta kori untuk treat itu orang yang penyakit kanker. Dan so far ada treatment yang kita share untuk tenta kori untuk tolong orang kanker, itu yang orang di Tondano, namanya Sandy. Puji Tuhan ya dulu dia itu sudah kanker stage 4 cervical cancer atau kanker di rahim. Jadi dia itu pendarahan pergi ke rumah sakit, dikasih balik, ditransfusi darah, dikasih pulang, pergi begitu gitu. Jadi akhirnya dia punya kondisi sudah sangat parah dan disuruh kemoterapi. Oke, kemoterapi. Jadi Sandy itu kita lihat di fotonya itu sudah sangat kurus, sangat kecil, disuruh kemoterapi. Jadi orang kalau mau kemoterapi dengan kondisi seperti itu, saya yakin nampaknya dia itu nggak akan kuat. Dan dokter dengan perawat bilang, sudah tidak ada harapan, harus di kemo. Oke, kalau nggak kemo ya mereka sudah nggak tahu mau bikin apa lagi. Jadi akhirnya Tante Kori dengan kita bicara, dikasih treatment. Nah, treatment yang kita kasih sama Tante Kori itu, kan di sini kita ada treatment begitu. Kita harus menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Bikin dia punya smoothie, bikin dia punya jus, dia punya makanan. Jadi kita punya makanan yang dikasih itu nggak bisa ada gula, nggak bisa proses food. Oke, harus makanan-makanan. Kalau nasi pun yang dia makan itu nasi merah dengan banyak umbi-umbian, jalar ya, daripada nasi-nasi putih begitu. Dan puji Tuhan, maksudnya itu pun
itu pun yang minimal isinya kalau orang sudah kanker seperti itu, harusnya treatmentnya itu sangat agresif gitu. Dan kita berdoa sama Tuhan, maksudnya inilah yang bisa, yang available di Indonesia, yang hanya yang minimal, yang semaksimal ya. Kalau kalau kita bilang minimal yang bisa dikasih, tapi itu maksimal yang bisa didapat di sana gitu. Jadi waktu dikasih itu, dulunya dia kalau mau mau pindah atau mau mau pindah, I wish Tante Kori ada ya, dia bisa kasih kesaksian. Jadi kalau mau pindah tempat itu, dia itu harus diangkat gitu karena sangat lemah untuk mau pindah-pindah gitu. Tapi sesudah di terapi, minum yang dikasih ini, setidaknya salah satu resep di sini, dia itu sudah bisa jalan gitu. Yang dulunya kalau tidak salah mungkin setiap minggu pendarahan, yang terakhir kita dengar 2 minggu tapi pendarahannya yang nggak banyak begitu. Jadi ada apa namanya, ada improvement atau eh, ada kemajuan dalam yang dikasih gitu. Tapi istilahnya ya, untuk menyembuhkan kan itu Tuhan yang menyembuhkan. Entah Tuhan mau sembuhkan dia untuk ada dia punya tujuan atau Tuhan berkehendak yang lain, kita nggak tahu. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa treatment yang Tuhan berikan, walaupun dokter bilang oh sudah nggak ada harapan, tapi dengan lihat kenyataan dia lebih baik, berarti ada improvement, berarti yang kita pelajari selama ini adalah memang betul ada dia punya hasil, dan bukan hanya Sandy aja di Indonesia, sudah banyak orang yang datang di lifestyle center dengan improvement yang mereka dapat dari makan makanan yang sudah yang kita kasih itu, yang nggak processed food, yang organic food, dengan yang terapi yang kita kasih kepada teman-teman sekarang ini. Dan ini hanya baru sedikit ya, belum ada 10 days detox, ada detox, bagaimana cara kita masak. Itu semua harus dipelajari karena kita semua ini sudah banyak penyakit gitu loh. Kita menolong diri sendiri, menolong keluarga. Mungkin orang kena penyakit gula, kita tahu banyak di Indonesia orang penyakit gula, akhirnya meninggal karena nggak tahu bagaimana cara untuk menolong mereka. Tapi kalau kita tahu cara untuk menolong mereka itu, ya kita bisa tolong mereka dengan bahan-bahan yang bisa didapat di sana gitu loh, di Indonesia yang bisa available. Jadi kalau kita lihat di sini, apa manfaat itu Cruciferous Vegetable itu? Adalah Cruciferous Vegetable itu menyediakan serat itu yang good bakteria kita itu paling suka makanannya serat gitu, serat atau fiber. Nah, ini cruciferous vegetable ini memberikan serat kepada apa makanan yang baik kepada good bakteria, dan juga ini cruciferous vegetable ini dia itu anti-inflamatori atau anti peradangan dan antioksidan yang ada di kita punya di minuman ini gitu. Dan juga cucumber, celery, lettuce dengan carrot itu sangat baik untuk kita punya sistem pencernaan. Dan ini diminum ini 3 kali sehari untuk orang-orang yang kena penyakit ya, penyakit eh, atau imun atau yang kena leaky gut. Nah, itu dia. Jadi ini seperti kayak transfusi darah dan juga untuk menolong orang-orang yang kena penyakit dengan leaky gut. Nah, ini kutipan terakhir ya, kita mau kasih kepada teman-teman semua, yaitu ini. Masih ingat tadi kita bilang mengenai gandum, oke, mengenai apa namanya gluten. Waktu lalu kan kita kita pernah share di Babes tadi. Waktu dulu, oke, yang digunakan itu yang kalau kita mau bilang gandum, itu adalah gandum kuno yang namanya einkorn. Einkorn itu belum dimodifikasi atau bukan GMO, oke? Di tahun 1960 itu gandum itu sudah dimodifikasi, yang dulunya tinggi sekarang dia punya tumbuhan harus rendah, lebih menghasilkan lebih banyak, tetapi permasalahannya itu adalah di gluten itu, glutennya itu lebih tinggi, dia punya gluten, dia punya nutrisi lebih berkurang, dan menyebabkan banyak sekali permasalahan, apalagi leaky gut, teman-teman.
Leaky gut itu kalau orang kena leaky gut atau imun, kalau mau pergi ke dokter-dokter yang biasa, mereka nggak akan bilang gitu apa penyebabnya. Tapi kalau mau pergi ke dokter, functional dokter itu mereka lebih approach kepada natural treatment. Apa dia punya penyakit itu dan mereka obati dengan pengobatan natural. Nah, ini oke, ada kutipan di Ellen White yang berbicara mengenai gandum. Oke. Dan ini ternyata sudah oke, mari kita baca ya. Kita baca kutipan ini, oke? Kita baca. Kita nggak pernah baca kutipan ini sebelumnya. Kita baca ya, teman-teman. Oke. Setan mengumpulkan para malaikat yang jatuh untuk merancang cara melakukan kejahatan yang paling dahsyat bagi umat manusia. Jadi bayangkan setan ini kumpul ya, dia punya malaikat-malaikat setan yang lain, terus dia bilang, kita pingin lakukan sesuatu yang paling dahsyat, merancang, devise some way of doing most possible evil. Jadi mari kita rancang sesuatu rencana untuk melakukan cara yang melakukan cara melakukan kejahatan yang paling dahsyat. Oke? The most possible evil to the human family. Jadi kira-kira apa gitu loh yang saya harus lakukan? Apa kira-kira kamu punya? Dia bilang dia kan kalau kalau bikin rapat itu dia tanya, oh kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Saya punya ide seperti ini. Kamu punya ide? Jadi di dalam kumpulan itu dibilang di sini berbagai rencana diajukan. Jadi mungkin malaikat jahat satu, oh bagaimana kalau ini? Kalau malaikat satu, oh bagaimana kalau ini gitu loh. Berbagai rencana diajukan. Oke, ini sangat sangat menarik ya. Hingga akhirnya setan sendiri memikirkan sebuah rencana. Jadi, oh setan satu, malaikat satu bilang, oh bagaimana ini. Terus akhirnya setan bilang, oh setan memikirkan sebuah rencana. Jadi ini rencana setan. Apa cara yang dia lakukan sesuatu yang paling jahat, cara melakukan kejahatan yang paling dahsyat bagi manusia. Bagaimana dia mau menghancurkan manusia, oke? Ini dia, kalian perhatikan baik-baik kutipan ini. Ini rancangan setan sendiri, oke? Ia akan mengambil buah yang menjalar atau vine, fruit of the vine, kayak seperti anggur, oke? Terus wheat, gandum teman-teman, oke? Gandum dan hal-hal lain yang diberikan Tuhan sebagai makanan, oke? Lalu mengubahnya menjadi racun yang akan merusak kekuatan fisik, mental, dan moral manusia sehingga menguasai indera sehingga setan dapat sepenuhnya mengendalikannya. Aha, jadi setan bilang kita ada rencana yang paling jahat untuk saya bisa merusak manusia. Dia punya kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan moral, sehingga dia dapat sepenuhnya mengendalikan manusia. Dan salah satu yang kita pelajari di sini adalah gandum. Setan mengubah gandum ini untuk menjadi racun. Bagaimana dia rubah? Teman-teman, gandum dulu tidak bermasalah sama sekali. Nggak ada masalah di zaman Tuhan Yesus dulu-dulu yang ada di Alkitab, nggak ada masalah. Di tahun 1950-an, 60-an, itu yang menjadi permasalahan di mana gandum ini diganti. Dari gandum yang kuno yang namanya einkorn ke gandum kita yang modern yang dia punya kadar gluten itu sangat tinggi sehingga membuat apa teman-teman? Leaky gut. Dan leaky gut ini menyebabkan hampir semua penyakit yang ada di tubuh manusia seperti Ellen White bilang. Dan kalian lihat di sini Ellen White bilang, perut ini makanya coba lihat ya. Setan tahu kalau kita mempunyai masalah di kita punya perut, dia akan controlling. Stomach has a controlling power upon health and of entire body. Jadi setan bilang, oh kalau perut ini mengontrol kesehatan seluruh tubuh,
Berarti saya harus memikirkan sebuah rencana yang jahat. Bagaimana saya bisa kontrol seluruh tubuh manusia dengan membuat racun di mana, teman-teman? Di gandum. Dia mengubahnya menjadi racun. Jadi kalau kita makan itu makanan yang sudah banyak sekali, dan coba bayangkan, hampir semua makanan yang kita makan, apalagi di Amerika, itu pasti mengandung gluten. Mau proses food kayak, mau daging bohongan, mau roti, mau pasta, mau pizza, mau spaghetti, mau noodles, anything, mau kue, mau semua, hampir semua dari gandum. Dan itulah penyebab leaky gut, teman-teman. Untuk apa? Membuat kita punya fisik rusak, membuat orang sakit, sakit asma, sakit kanker, sakit perut, sakit kepala, usus bocor, otak bocor, sakit kita punya. Dan itu kena, kalau kita sudah sakit, kita udah nggak bisa menolong orang lain, nggak bisa kasih pekabaran kesehatan, nggak bisa kasih pekabaran pekabaran yang lain yang Tuhan bilang. Dan bukan hanya itu, merusak kita punya moral. Otak bocor, orang kena bisa demensia, bisa Alzheimer, mental. Inilah yang setan sudah pikirkan dan ini ide dari setan sendiri gitu loh. Kalian coba search gluten dengan leaky gut. Pasti atau imun. Pasti ada hubungannya dengan gandum. Dan tidak semua dokter-dokter mau mengatakan yang kebenarannya. Hanya orang-orang yang betul-betul mau cari tahu apa penyakit leaky gut yang bisa kasih kepada kita bahwa salah satunya adalah gandum. Dan buah-buah yang menjalar itu adalah kebanyakan sudah disemprot oleh apa? Pestisida gitu loh, teman-teman. Yang kita makan dia punya kulit itu stroberi, blueberry, anggur yang nggak organik itu disemprot, yang kita makan dia punya makanan itu yang menjadi racun kepada tubuh kita, bukannya memberikan kesehatan, malah memberikan penyakit kepada kita gitu loh. Ini sudah dipikirkan oleh setan sendiri gitu. Makanya ini pelajaran medical missionary, ya kita harus tahu apa yang kita makan gitu, apakah ini akan memberikan kesehatan atau enggak. Setidaknya kita cut makanan-makanan yang kita tahu yang membuat kita sakit, kemudian berdoa sama Tuhan untuk makan makanan yang lebih natural, yang lebih sehat, makan makanan yang ubi-ubi. Kita lebih suka sekarang makan lebih ubi-ubian daripada apa? Kalau mau makan nasi pun entah uh, beras brown rice atau red rice seperti itu ya. Dan kurangi atau kalau bisa jangan makan makanan yang sudah dimodify GMO seperti itu. Karena itulah yang menyebabkan leaky gut. Oke, jadi ini adalah selesai kita punya pelajaran, setidaknya ulangi lagi leaky gut dan bagaimana kita bisa lakukan di rumah untuk menolong itu, dan banyak lagi juga treatment-treatment yang kita bisa share in the future. Tapi at least ada sesuatu yang kita bisa lakukan sekarang. Kalau ada lidah buaya, start konsum lidah buaya. Kalau ada garlic dengan bawang putih dengan bawang merah, start minum dia punya itu untuk memperbaiki kita punya usus. Kalau ada jus-jus itu kita bisa minum. Anything yang kita bisa bikin untuk menolong kita punya usus supaya sembuh, tidak leaky gut. Dan kalau kita punya usus, Ellen White bilang, kita punya stomach itu sehat, kita punya kesehatan seluruh tubuh juga itu akan sehat. Makanya kebanyakan penyakit tadi kita bilang bersumber dari mana? Dari perut yang bermasalah, atau leaky gut. Oke, apa ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita tutup dari pembahasan saat ini? Onang, Lali. Ah, jelas sih. Cuma Oke. untuk lidah buaya konsumsinya gimana itu ya? Apa Iya, dipotong nah. bisa dipotong Ya, dukung langsung minum apa sorry, makan? sorry. Sorry, gimana? Ya, dipotong sesudah direndam toh, sesudah direndam. J- Oh, Ya, karena dia oh, punya jadi dia punya cairan yang kuning itu kan pahit sekali oh, gitu loh. Jadi kalau rendam, buang airnya, baru dipotong seperti di ujung jari besar begini, dimakan gitu. oh, Makan aja seperti
Oh, Nggak ada rasanya gitu. jadi Hah? jadi kupas, potong-potong, Ya, dikupas dia dadu, punya baru kulit. baru Ya, baru direndam. enggak, direndam dulu, kasih keluar dia Oh, punya getah itu yang warna kuning, terus iya habis iya. itu dibuang, terus dipotong di ujungnya setidaknya 1 inci, 1 inch. Kemudian Mm-mm. ambil dia punya daging di dalam itu yang lidah buaya. Dia punya kulit Iya, dikupas lidah buaya. Bisa onang makan begitu atau onang blender atau mix dengan bikin smoothie pakai lidah buaya. Tapi at least 15 menit sebelum makan, makan pagi atau siang atau kalau makan malam atau sebelum tidur gitu. Minum itu. Itu akan oke. menyembuhkan luka di perut dan juga menurunkan kadar sonulin level yang membuat kita punya tight junction itu bocor gitu. Iya iya. Iya, thank you. Ya, ada lagi Nang? Everything okay? Atau minum garlic? Kalau black black garlic bagus nggak itu black garlic yang bawang putih dan yang sudah jadi hitam itu? Iya, iya. You know what? Kita belum belum to be honest, jujur kita belum search bagaimana itu black garlic. Tetapi di medical missionary itu nggak dipakai black garlic, dikasih garlic yang biasa gitu, Nang. Yang biasa. Nggak Oke. perlu di black Iya. garlic. Tapi kita belum belum research itu, cuman di treatment yang orang dapat di situ nggak ada black garlic, semuanya garlic yang jadi di kelas medical missionary mereka gunakan senatural mungkin gitu loh. Ngerti nggak, Nang? Kalau bisa natural bikin natural gitu, nggak dibikin yang lain-lain gitu. Jadi kalau garlic yang natural, yang onion yang gitu seperti itu gitu. Jadi bawang cuma rebus ya semua kan Iya, bawang. Onang bisa kita bisa share dia punya resep Oke. untuk bisa bisa dibikin gitu. Gimana Nang? Ada lagi pertanyaan? Lali, oke? Oke, maaf. Itu Mm-mm. Oke, oke. Alright. Oke, Nang. Jadi sampai di sini kita punya pelajaran. Kita akan tutup dan mudah-mudahan bisa membuat apa namanya benefit untuk kita supaya kita bisa treat our body dan juga kita bisa tahu bagaimana penyebab penyakit dan juga kita bisa tolong diri sendiri, tolong keluarga, tolong orang lain. Dan nanti kita share-share juga in the future untuk bagaimana treatment-treatment yang lain dan juga bagaimana bikin roti yang nggak perlu pakai baking soda, nggak perlu pakai ragi, nggak perlu hal-hal seperti itu dan makanan enak-enak dia punya roti gitu. Oke, kita akan stop.